Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sawah 2, yaitu Bapak Sugiyono SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Sawah 2. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan saatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena sudah dalam acara diseminasi saya, yaitu penerapan dan diseminasi budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam aksi nyata modul 1.4. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi penerapan dan diseminasi budaya positif, yang ketiga penutupan. Untuk pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Edi Amin beserta. Pembukaan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sawah 2. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan ini, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang ini dengan kabar sehat. Salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya menjadi kemuliaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi yang berkenan berbagi ilmu, yang akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif bagi Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Semoga saja nanti bisa berjalan dengan lancar kegiatannya, sehingga bisa membawa perubahan yang signifikan bagi proses pembelajaran di SD kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Dewi bisa untuk melanjutkan diseminasinya. Monggo. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Edi yang mewakili dari Bapak Kepala Sekolah hari ini karena mengikuti ada acara sebagai juri di Kawil. Berikutnya yaitu penyampaian materi penerapan dan diseminasi budaya positif oleh saya. Ini merupakan tugas dari aksi nyata modul 1.4 penerapan dan diseminasi budaya positif oleh BPD Rahayu TGP angka 11 dari UPT SD Negeri Sawah 2, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Bima. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Saiful Hadi. Beliau ini dari Lamongan, Bapak Ibu agak jauh. Terus yang kedua pengajar praktek saya yaitu Ibu Indah Rizadaka SPD, dan saya sendiri Ibu Rahayu TGP angka 11. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Ini menurut Gajah Dewantara, filosofi ajaran Gajah Dewantara mengatakan bahwa guru itu bisa
merawat dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Jadi ibarat kata kita itu sebagai guru itu ibaratkan sebagai seorang petani ya Bapak Ibu. Yang kedua, seorang guru diibaratkan seorang petani yang mengandung, maksudnya seorang guru mengusahakan kelas atau sekolahnya menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini menurut Gajah Dewantara itu di dalam kelas itu merupakan rumah kedua. Jadi anak-anak itu merasa nyaman dalam artian dalam belajar, dalam berumah maupun dalam berhadapan dengan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa memberikan suasana yang nyaman dalam pembelajaran sehingga akan terbentuk suatu karakter, menumbuhkan karakter bagi anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif muncul dari motivasi internal yang kuat. Jadi anak-anak itu mempunyai motivasi internal dari dalam diri, ya Bapak Ibu, dari dalam diri itu lebih kuat daripada dari luar. Karena kalau dari dalam diri itu merupakan apa ya? Menumbuhkan karakter mereka itu sampai nanti. Misalkan jujur, mulai dari SD misalkan diterapkan jujur sampai nanti insya Allah akan tetap jujur karena itu motivasi internal dari mereka. Yang kedua, menggali potensi dari menuju sebuah tujuan yang bermakna. Yang ketiga, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang ketiga yaitu teori motivasi manusia. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Ini menurut Wilson dalam bukunya Ustadz School Division yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadikan orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi itu teori motivasi manusia menurut Wilson. Kesimpulan dari teori motivasi, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal karena itu dari luar ya Bapak Ibu, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama, hanya sesaat saja. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh. Tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Jadi kalau kita kasih hukuman atau imbalan atau imbal itu sifatnya sementara, tidak untuk selamanya. Itu namanya teori motivasi eksternal. Berikutnya yang D yaitu kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori Brodel, semua perilaku manusia memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan. Ini untuk pengumuman tujuan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Sawah 2, yaitu serta Susi Dharma SPD. Yang saya hormati
Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Sampang 2. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan saatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena sudah dalam acara diseminasi saya, yaitu penerapan dan diseminasi budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam aksi nyata modul 1.4. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi penerapan dan diseminasi budaya positif, yang ketiga penutupan. Untuk pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Edi Ami beserta. Pembukaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sampang 2. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang ini dengan keadaan sehat. Salam serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya menjadi kemuliaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi yang berkenan berbagi ilmu, yang akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif bagi Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Semoga saja nanti bisa berjalan dengan lancar kegiatannya sehingga bisa membawa perubahan yang signifikan bagi proses pembelajaran di SD kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa untuk melanjutkan diseminasinya. Monggo. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Edi yang mewakili dari Bapak Kepala Sekolah hari ini berhubungan akhir karena mengikuti ada acara sebagai juri di Awil. Berikutnya yaitu penyampaian materi penerapan dan diseminasi budaya positif oleh saya. Ini merupakan tugas dari aksi nyata modul 1.4 penerapan dan diseminasi budaya positif oleh Bibi Rahayu TGP angkatan 11 dari UPT SD Negeri Sampang 2, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Bima. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Saiful Hadi. Beliau ini dari Lamongan, Bapak Ibu agak jauh. Terus yang kedua pengajar praktek saya yaitu Ibu Indah Liza SPD, dan saya sendiri Ibu Rahayu TGP angkatan 11. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Ini menurut Gajah Dewantara, filosofi ajaran Gajah Dewantara mengatakan bahwa guru itu bisa diibaratkan sebagai seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan dan merawat. Merawat di sini itu maksudnya
merawat dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Jadi ibarat kata kita itu sebagai guru itu ibaratkan sebagai seorang petani ya Bapak Ibu. Yang kedua, seorang guru diibaratkan seorang petani yang mengandung, maksudnya seorang guru mengusahakan kelas atau sekolahnya menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini menurut Gajah Dewantara itu di dalam kelas itu merupakan rumah kedua. Jadi anak-anak itu merasa nyaman dalam artian dalam belajar, dalam berteman, maupun dalam berhadapan dengan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa memberikan suasana yang nyaman dalam pembelajaran sehingga akan terbentuk suatu karakter, menumbuhkan karakter bagi anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif muncul dari motivasi internal yang kuat. Jadi anak-anak itu mempunyai motivasi internal dari dalam diri ya Bapak Ibu. Dari dalam diri itu lebih kuat daripada dari luar. Karena kalau dari dalam diri itu merupakan apa ya? Menumbuhkan karakter mereka itu sampai nanti. Misalkan jujur mulai dari SD misalkan diterapkan jujur sampai nanti anak insya Allah akan tetap jujur karena itu motivasi internal dari mereka. Yang kedua, menggali potensi dari menuju sebuah tujuan yang bermakna. Yang ketiga, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang ketiga yaitu teori motivasi manusia. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Ini menurut Wilson dalam bukunya Disclosure yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadikan orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi itu teori motivasi manusia menurut Wilson. Kesimpulan dari teori motivasi, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Karena itu dari luar ya Bapak Ibu. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama, hanya sesaat saja. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh. Tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Jadi kalau kita kasih hukuman atau imbalan atau imbal itu sifatnya sementara, tidak untuk selamanya. Itu namanya teori motivasi eksternal. Berikutnya yang D yaitu kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori Bondol, semua perilaku manusia memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan. Ini untuk pengumuman yang dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan.
itu keyakinan kelas? Belum pernah. Siapa yang sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Apa itu? Apa? Nah, keyakinan kelas itu merupakan mirip dengan peraturan kelas, peraturan tata tertib ya. Nah, tapi beda. Kalau peraturan tata tertib biasanya yang bikin sekolah. Kayak ini aja kalau peraturan ya tata tertib sekolah kelas 1. Anak-anak harus sudah hadir di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu merupakan apa ya? Suatu keyakinan yang dibuat, kesepakatan yang dibuat antara siapa? Antara murid dengan guru, antara kalian dengan bapak ibu guru yang lain, antara teman dengan teman. Pada saat membuat kesepakatan tidak boleh apa lagi? Tidak boleh pukul, apa lagi? Tidak boleh marah-marah. Tapi untuk keyakinan tidak boleh menggunakan kata-kata jangan, tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang ya. Kita membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang positif. Apa itu kalimat positif? Contohnya apa? Siapa yang tahu contoh kalimat positif yang bagaimana? Tidak. Contohnya kalian mau bikin dilarang mencontek. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Kalimat positifnya bagaimana? Apa? Ada yang bisa? Aku nggak bisa. Dilarang mencontek. Kalimat positifnya bagaimana? Jujur. Nah, contoh lagi. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Contoh kalimat positifnya bagaimana? Menjaga kebersihan pintar. Nah, kita nanti mau bikin seperti itu. Mau bikin keyakinan kelas antara kalian dengan guru ya. Kenapa kok harus keyakinan kelas? Supaya apa? Supaya apa? Supaya pintar. Apa lagi? Manut ya, pintar. Ada manut. Apa lagi? Supaya kalian ya ada keyakinan pada diri kalian untuk bertanggung jawab. Dan nilai-nilai yang sudah kalian buat nanti ada tanggung jawabnya di diri kalian.